Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Cinta, kelas 8G, kelompok 6. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang mobilitas sosial yang telah kami wawancarai kemarin. Bapak, kami dari kelas 8G, kelompok 6 ingin mewawancarai Bapak. Maka silakan boleh. Di sini kami akan memberikan sedikit pertanyaan buat Bapak. Ya. Pertanyaannya, bagaimana sih cerita Bapak bisa sampai titik ini? Bapak sampai dari apa namanya bisa sampai jadi guru ini pertama seperti ini. Jadi memang cita-cita Bapak itu ada dua, gitu ya. Bapak melihat dari orang tua gitu, orang tua Bapak yang pertama itu kan ayah menjadi seorang penyuluh pertanian. Lalu yang kedua itu menjadi guru gitu. Nah, akhirnya Bapak memutuskan untuk menjadi guru gitu. Nah, dalam prosesnya itu dari SD, SMP sampai SMA itu masih masih bingung gitu ya, masih banyak ininya gitu. Tapi pada saat sudah selesai SMA, Bapak sudah memutuskan gitu. Oh, saya ingin seperti ibu saya gitu, menjadi guru. Nah, oleh karena itu Bapak akhirnya mengambil kuliah jurusan bahasa Inggris dan kependidikan gitu. Jadi pada saat selesai kuliah itu cita-cita Bapak jadi guru ya tercapai, terakomodir, dan alhamdulillah gitu sekarang bisa menjadi guru di SMP 6 seperti itu. Sebelum Bapak di titik ini, Bapak mengalami mobilitas sosial apa? Dulu sebelum Bapak ngajar gitu ya. Sebetulnya Bapak saat selesai kuliah itu Bapak sudah ngajar gitu, tapi ngajarnya di SD gitu, bukan di SMP. Tapi dulu itu ada bahasa Inggris di SD. Nah, setelah di SD pada tahun 2013 itu ada kurikulum 2013, akhirnya kan bahasa Inggris itu hilang. Nah, Bapak yang tadinya guru bahasa Inggris berubah karena di SD itu tidak ada bahasa Inggris, akhirnya berubah menjadi guru kelas. Nah, setelah beberapa lama proses seperti itu, dan Bapak sampai akhirnya harus kuliah lagi mengambil S1 PGSD gitu. Tapi ternyata alhamdulillah Bapak diangkat menjadi PNS dan menggunakan ijazahnya itu yang S1 bahasa Inggrisnya gitu. Jadi dulu yang ngajar di SD gitu ya. Sekarang karena ijazah yang dipakai pada saat tes itu S1-nya bahasa Inggris gitu. Jadi otomatis jadi pindah gitu ke SMP gitu ya. Nah, ditempatkanlah Bapak di SMP 6 seperti itu. Bagaimana usaha Bapak bisa sampai titik ini? Memang untuk sampai titik seperti ini Bapak butuh perjuangan gitu ya. Bapak dulu ngajar itu di SD sempat menghonor juga gitu. Kalau yang namanya honor itu kan dari kesejahteraannya gitu ya, mungkin tidak seperti PNS gitu. Kalau PNS kan dari gaji dari pemerintah gitu ya. Sementara kalau honor itu digajinya dari dana bos gitu. Nah, sementara dana bos itu kan banyak peruntukannya gitu. Jadi pada saat Bapak ngajar itu awal itu gajinya itu kecil gitu. Tapi memang karena cita-cita Bapak ingin jadi guru gitu, ya dijalani gitu. Ya disyukuri saja apa yang Bapak terima, apa yang Bapak dapatkan, ya disyukuri saja gitu. Sampai alhamdulillah gitu. Itu prosesnya panjang gitu. Tidak hanya setahun langsung jadi PNS, enggak. Bapak butuh perjalanan hampir berapa belas tahun gitu. Mengajar di SD, lalu mengikuti tes CPNS, dan akhirnya ditempatkanlah di sekolah ini gitu. Bisakah Bapak beri kami sedikit motivasi? Nah, kalau untuk motivasi itu pertama, kalian tentukan dari sekarang harus punya cita-cita gitu. Jadi kita punya tujuan gitu, tujuan yang ingin dicapai gitu. Kalau sekarang mungkin kalian masih bingung gitu untuk menentukan cita-citanya ya apa, masih bingung gitu. Nah, kalau bisa dari sekarang belajar yang giat, belajar yang sungguh-sungguh gitu, supaya ada gambaran bagaimana kedepannya gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang harus ditargetkan gitu, harus punya cita-cita gitu. Jadi kalau punya tujuan gitu,
nanti saya itu belajar untuk mengejar cita saya gitu. Cita saya seperti ini. Berarti saya kalau misalnya mau jadi guru harus kuliahnya di sini, harus seperti ini, seperti itu. Jadi satu, harus mempunyai tujuan gitu. Yang kedua, harus berusaha gitu ya. Lalu yang ketiga, bekerja keras untuk mencapai cita-cita yang diimpikan gitu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Kelas 8G kelompok 6 ingin wawancara Ibu. Di sini kami akan memberikan sedikit pertanyaan. Bagaimana cerita Ibu bisa sampai di titik ini? Ibu dulu, jadi sebelum kan kalau guru ya, itu biasanya kan harus kuliah dulu ya. Ibu itu kuliah, ibu orang Jawa ya, ibu orang Jawa Tengah. Ibu dulu kuliah di IKIP Yogyakarta. Lulus tahun 93, ibu lulus. Begitu lulus ibu terus ini hijrah ke sini, pokoknya inilah hijrah ke Bandung ikut kakak ibu, kemudian ya gitu ngehonor. Ibu ngehonor dari tahun 94 sampai dengan tahun 2003. Baru dari tahun 2003 baru diangkat jadi pegawai negeri. Ya. Sebelum Ibu di titik ini, Ibu mengalami mobilitas apa? Mengalami apa? Mobilitas. Apa ya maksudnya itu? Kayak kenaikan gitu dari. Oh iya. Oh gitu ya. Dulu ibu pertama itu ikut kakak. Begitu ibu nikah, awalnya ikut kakak dulu sampai ibu inilah pas saat ini jadi masih belum pegawai negeri, ibu masih ikut kakak, belum nikah ya. Segitu ibu nikah, ibu pisah dari kakak, masih ngontrak. Begitu jadi pegawai negeri, 4 tahun jadi pegawai negeri, alhamdulillah ibu inilah beli gubuk sendiri, itu tempat tinggal sendiri gitu. Jadi awalnya ibu ngontrak, kemudian ya gitu. Jadi dari awal ibu nggak punya rumah, alhamdulillah begitu jadi pegawai negeri ibu kebeli rumah, terus ya punya beberapa motor gitu. Jadi ada kenaikannya itu gitu ya. Mungkin hidupnya lebih enak daripada dulu masih saat ngehonor. Bagaimana usaha Ibu bisa sampai saat ini? Gimana ya usahanya mah ya kita harus meningkatkan ini ya kompetensi sebagai guru. Jadi selain dari pendidikan kemarin waktu itu masih di kuliah, ibu berbekal dari itu juga ibu dapat ini dengan pelatihan sehingga dengan begitu ibu kan untuk naik tingkat itu bisa dipakai dasar gitu. Pertanyaan terakhir, bisakah Ibu beri kami sedikit motivasi? Ya sekarang ya sebagai generasi muda jangan hanya mengandalkan orang tua. Jadi kita harus berjuang. Ya memang dasarnya dari orang tua dulu ya, bekal mah dari orang tua, kamu disekolahkan. Tapi kalau sudah ini nanti kalau kamu sudah lulus atau harus berusaha untuk cari kerja. Jangan hanya mengandalkan orang tua walaupun orang tuanya kaya, jangan sampai kamu harus bisa mandiri, bisa hidup berdiri sendiri gitu. Jadi jangan mengandalkan orang lain. Terima kasih Bu.